saya niatkan menghafal Al-Quran ini untuk orang tua saya, untuk memberi hadiah orang tua saya ketika di akhirat kelak. Karena mungkin saya nanti nggak akan bisa memberi apa-apa di dunia, takutnya begitu. Jadi saya niatkan untuk menghafal Al-Quran ini untuk hadiah orang tua saya ketika di akhirat, yaitu mahkota kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, balik lagi bersama saya Adam Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, pada kesempatan hari ini, masya Allah, tabarakallah, Allah mudahkan kami dan tim, lagi-lagi kami sedang berada di Purwokerto gitu ya. Kalau ke Purwokerto rasanya tidak lengkap kalau kita dan tim nggak berjumpa dengan salah satu narasumber yang sudah ada di sebelah saya, yaitu adalah Mas Simon. Masya Allah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, nanti izin bincang-bincang nih sama Mas Simon nih, jangan ya, tentang terkait dengan kisah hijrahnya ya. Mualaf sudah 2 tahun ya Mas ya? 3 tahun ya, hampir 4 tahun. Oh masya Allah. Nah nanti insya Allah kita akan sharing dengan Mas Simon ya terkait dengan kisah hijrahnya. Tapi sebelum ke Mas Simon, bagi sahabat ngaji cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan video-video terbaru dari ngaji cerdas. Dan juga sahabat ngaji cerdas, di hadapan saya sudah ada Walid Parfum. Masya Allah, Walid Parfum ini adalah salah satu produk yang kami jual di Ngaji Cerdas. Nanti sahabat bisa kunjungi linknya yang sudah kami sediakan di bawah. Di sana nanti ada beberapa produk yang bisa sahabat beli gitu ya. Termasuk salah satunya adalah Walid Parfum. Dan insya Allah dari produsennya Walid Parfum ini 100% keuntungannya diperuntukkan untuk wakaf pendidikan sekolah Islam. Jadi selain sahabat juga dapat wangi dari Walid Parfum ini, sahabat juga bisa mendapatkan pahala jariah karena sudah ikut berkontribusi untuk wakaf pendidikan sekolah Islam gitu ya. Dan informasi sekali lagi untuk sahabat ngaji cerdas yang memiliki kenalan beberapa mualaf yang ada dimanapun gitu ya. Kalau misalnya nanti ada kenalan mualaf yang ingin diangkat kisah hijrahnya di Ngaji Cerdas, silakan bisa di DM di @ngajicerdas di Instagram ya. Mudah-mudahan jadi pahala juga buat sahabat semua insya Allah. Baik Mas Simon, masya Allah. Gimana nih Mas Simon? Kesibukan keseharian apa nih sekarang? Kesibukannya ngajar sih ya, ngajar Al-Quran. Allah. Servis HP juga. Servis HP juga ya, oh masya Allah ya. Itu untuk sampingan saja sih. Tapi lebih sibuk ke mengajarnya. Mengajar ya. Mualaf sudah hampir jalan 4 tahun ya Mas Simon ya. Baik. Iya. Sebelum ke sana Mas Simon, mungkin asal muasal Mas Simon dari, maksudnya asal dari mana gitu, maaf ya. Asal dari mana, kemudian biasanya juga ada perubahannya nama ya. Iya. Saya gitu ya. Mungkin juga lahir dari apa namanya, keluarga apa, anak keberapa gitu. Kita pengen kenal lebih dekat nih dengan Mas Simon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Nama saya Simon Sofyan Iwan Wibowo lengkapnya. Kalau nama setelah hijrah itu dulu Ustadz saya menyarankan untuk Simonnya diganti Muhammad. Oh. Ya. Jadi untuk Sofyannya dan ke belakangnya itu tetap, karena Sofyan kan kayak nama Islam ya, Sufyan gitu. Abu Sufyan gitu. Jadi lebih baiknya Simonnya diganti Muhammad, tapi itu pun nggak resmi. Jadi tetap Simon, di KTP tetap Simon, di kakak juga tetap Simon, supaya unik juga kayak Ustadz Felix ya. Masya Allah. Ngefans juga kayaknya Ustadz Felix. Iya, ngefans banget. Masya Allah. Terus untuk asalnya, saya lahirnya di Gombong, tepatnya di Kabupaten Kebumen ya. Kalau untuk besarnya di Sidarja. Taib Mas, Sidarja ya. Ya, untuk besarnya itu di Sidarja, tepatnya di Kabupaten Cilacap, desanya Desa Tegalsari. Kalau untuk sekarang tinggalnya di
Desa Kedung Ringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Berapa bersaudara, Mas? Oh ya, untuk saudaranya 4 bersaudara. Saya yang nomor 2. Dan kakak saya ada, dan adik saya yang 2. Keseharian nih, Mas Simon, sebelum memeluk Islam dalam hal keluarga nih. Nah, Mas Simon kesehariannya apa nih? Kita pengen tahu nih. Kalau keseharian, karena saya sebelumnya kan Katolik ya agamanya. Jadi ya beribadah ke gereja itu. Itu pun nggak begitu aktif kalau saya. Karena di Sidoarjo sana kan, di Tegalsari itu mayoritasnya Islam. Warganya itu mayoritas Islam, dan hanya keluarga saya satu-satunya di sana yang beragama Katolik. Masya Allah. Jadi dari kecil sih ya, saya berkumpulnya, mainnya sama anak-anak Muslim gitu. Jadi kurang kuat pada saat TK itu, masih kurang kuat. Karena babysitter saya itu, pengasuh saya dulu itu pun orang Islam. Jadi pernah ngajak saya itu untuk sana pakai peci, pakai sarung, ikut sholat, ikut taraweh, ikut jiduran itu Pak ya. Gitu keliling gitu. Jadi apalagi ya, apalagi mungkin sudah terbiasa kali ya dengan berarti sudah terbiasa ya dengan lingkungan kaum muslimin ya, orang Islam di sana ya gitu ya. Terbiasa. Insya Allah. Di tengah-tengah kaum muslimin yang mayoritas di desa itu ya, pasti kan bukan bukan suatu hal yang mudah nih Mas Simon untuk berhijrah ke dalam Islam nih. Masya Allah ya. Nah itu bagaimana ceritanya Mas Simon? Untuk terkait apanya nih? Kisah hijrahnya bagaimana? Kan ini kan lingkungannya mayoritas Muslim nih. Pertama udah jelas tadi lingkungannya ya. Karena banyaknya orang Muslim. Ketika SMP juga, SMP-nya walaupun saya SMP Kristen, namanya yang Kristen, tapi mayoritas muridnya Islam. Jadi mainnya ya sama orang-orang Muslim. SMA juga sama, di SMA Negeri 1. Di sana juga mayoritas Muslim, walaupun ada gurunya tuh, ada guru Katoliknya, suster. Suster. Nah itu jadi beliau tuh ketat banget. Kalau nggak berangkat ke gereja ya nanti nilainya dikurangin gitu. Jadi mau nggak mau saya harus rajin, gitu ya? rajin. Walaupun itu hanya pencitraan. Walaupun hanya pencitraan, tapi mau nggak mau harus berangkat ke gereja. Dan kadang juga kakak saya itu juga menyuruh saya berangkat ke gereja. Natal ya harus berangkat gitu, karena kakak saya kan memang kuat banget agama Katoliknya. Apalagi beliau kuliahnya di Universitas Sanata Dharma yang mayoritas kan Katolik Kristen. Itu. Terus begitu saya lulus SMA, saya kuliah di Universitas Amikom. Nah di sana tuh kan banyak ya, udah jelas banyak teman-teman yang, nah di Amikom itu saya ketemu banyak teman-teman yang alhamdulillah baik. Masya Allah. Dan karena saya terbiasa ya dengan kata-kata Islam, kayak kalau kaget gitu ngucap astagfirullah gitu. Kalau lagi ketemu hal yang bagus, alhamdulillah atau masya Allah gitu, itu sudah terbiasa saya walaupun belum masuk Islam. Jadi teman saya tuh bertanya-tanya, loh kan kamu masih Katolik tapi kok kata-katanya udah kayak Islam, itu mau masuk Islam apa? Gitu. Ya emang udah dari dulu saya pengen, cuman belum ada alasannya kuat apa sih. Islam itu kayak gimana sih? Nah terus ya mengenalkan saya kepada Ustadz Zakir Naik, yang beliau Masya Allah tentang semua kitab ya beliau hafal ya. Jadi di situ saya gali-gali, lihat videonya di YouTube, dan saya menemukan banyak bukti bahwa di Alkitab itu atau di Bible ya, saya nggak mau menyebut Alkitab karena Alkitab itu umum, bisa buat Al-Quran, bisa buat Zabur, bisa buat Injil. Iya, betul. Jadi saya menyebutnya Bible. Dan di Bible itu ternyata banyak gitu yang seharusnya nggak orang Katolik lakukan gitu. Contohnya di Imamat 11 ayatnya 7. Di situ kan menyebutkan bahwa Yesus itu melarang
untuk umatnya memakan babi, ya kan? Sedangkan orang Katolik itu mayoritas malah makannya babi, Dan itu jadi celeng. tradisi ya, celeng ya. Ya, dan saya pun memakannya gitu. Dulu ketika sebelum masuk Islam gitu. Dan di situ saya nggak tahu karena memang ketika saya masuk ke gereja sembahyang itu tidak pernah dijelaskan kan, nggak pernah dibeberkan ayat-ayat tersebut tentang larangan makan babi. Dan juga di Imamat 10 ayat yang ke-9, janganlah engkau minum anggur, nggak boleh minum anggur, minum minuman keras. Sedangkan di Katolik kan di gereja itu malah ada kan kegiatan minum anggur itu Wine ada ya? kan, iya kan? Wine. Wajib Makan itu. hosti terus Betul. celupin dulu ke anggur baru Iya, dimakan. Nah itu kan aneh. Katanya Bible itu perkataan Tuhan, tapi kok malah mereka langgar, gitu kan? Dan masih banyak lagi contohnya lagi di 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-6. Di situ menyebutkan bahwa perempuan harus berhijab, harus menutupi kepalanya. Kalau enggak akan digunduli nih malah. Digunduli? Iya. Di sini menyebutkan seperti itu. Akan digunduli, itu malah lebih parah lagi kan. Tapi yang kita lihat bersama malah umat Katolik nggak ada. Sama sekali nggak ada yang berhijab. Mungkin ada suster, itu pun nggak sempurna. Iya, Ya, biar masih wati lah ada, gitu ya. masih ada. Dan seterusnya. Dan juga perintah untuk sunat. Ya kan? Di Lukas 2 ayatnya yang ke-21. Ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan dan diberi nama Yesus. Yesus juga sunat. Tapi kok umatnya nggak ada yang sunat malah kan? Mas Iman sunat waktu itu? Belum Sunat, alhamdulillah. Kalau keluarga saya, alhamdulillah sunat. ngikutin yang sunat gitu ya? Ya mungkin kayak karena mayoritas di desa sana itu sunat ya. Dan keluarga saya beranggapan kalau sunat itu bersih, jadi bersih, sehat gitu. Jadi saya sunat. Ketika kenaikan kelas 6 SD itu saya udah sunat. Kakak adik saya pun juga sudah. Alhamdulillah. Itulah, jadi banyak ayat-ayat yang membuat saya baru tahu karena kalau Katolik itu ternyata banyak yang gimana gitu lah, pertentangan gitu. Sedangkan kalau di Islam kan sholat ya udah sholat semua gitu loh, berhijab ya berhijab gitu. Bahkan ada yang intinya sampai beriman banget gitulah, kuat banget lah agamanya. Pokoknya apa yang dikatakan di Al-Quran, apa yang diperintahkan, ya pasti umatnya mematuhinya gitu kalau di Al-Quran kan. Masya Allah. Sedangkan di Katolik kok malah dilanggar gitu ya. Nggak ada satu pun gitu lah, nggak ada gitu yang ditaati. Dan juga terkait Trinitas kan, ada Yesus, ada Allah, ada Roh Kudus. Ya, itu gimana itu maksud saya? Saya pernah tanya ke Romo, tapi nggak ada jawaban, nggak dijawab. Saya malah dibilang, udah kamu nggak usah tanya-tanya gitu, kamu cukup beriman aja. Itu. Allah. Kok gitu? Katanya Allah itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus juga itu kemudian. Tuhan juga. Itu gimana maksudnya? Jadi Tuhannya ada 3 gitu. Nanti kalau debat gimana? Sini minta hujan, sana nggak minta gimana? Nanti jadinya debat dong. Dan juga terkait Yesus. Yesus itu katanya Tuhan, tapi kok punya ibu? Jadi ibunya berarti lebih pinter dong. Harusnya ibunya yang lebih Tuhan. pinter, ya harusnya ibunya lebih dari Tuhan berarti kan. Karena Yesus itu Tuhan. Itu saya mikir gitu, aneh lah. Kalau dipikir secara logika itu aneh. Nggak masuk akal. Iya. Apalagi kalau Yesus kan meninggal ya Iya. di kayu salib. Nah itu yang jadi pertanyaan, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Iya, itu Siapa? dia. Masa iya mencabut diri sendiri. Nyawanya sendiri ya nggak mungkin kan. Yang mencabut Allah, masa iya? Katanya Yesus Tuhan. Masya Allah. Nah itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang susah dipikir oleh logika lah. Jadi saya memutuskan untuk belajar Islam lebih dalam lagi itu. Berarti berangkat dari situ kemudian rasa ketidak masuk akalan, nggak masuk akal gitu lah ibaratnya di agama Kristen itu ya, gitu ya. Nah, kalau dalam Islam nih Mas Simon gimana? Tadi kan sempat singgung juga nih kalau Tuhannya orang Kristen, maaf ya, ini bukan berarti merendahkan, tapi Mas Simon tadi menjelaskan ya banyak hal-hal yang nggak masuk akal. Nah, dalam Islam Mas Simon, menurut Mas Simon apakah masuk akal gitu? Banyak juga orang yang bilang bahwa Tuhan dalam Islam mana kok gitu kan gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan begini gitu. Nah, pandangan Mas Simon gimana? Ya.
Kalau di Islam itu kan memang Allah itu kan nggak kelihatan ya memang. Sedangkan kalau di agama-agama lain itu mayoritas Tuhan itu kelihatan. Karena mereka meyakini, karena beda ya, yakin dengan yang kelihatan dengan yakin dengan yang nggak kelihatan itu beda. Yakin dengan yang kelihatan itu ilmu sebenarnya. Saya yakin bahwa ini parfum. Nah itu berarti ilmu. Karena kalau yakin dengan yang nggak kelihatan itu berarti beriman, iman. Allahu Akbar, Masya Kita Allah. mengatakan iman, udah terkait dengan iman karena dia nggak kelihatan. Coba aja kalau Tuhannya patung, kita hancurin. Apa dia mau berdiri lagi sendiri seperti semula? Nggak akan bisa kan? Katanya dia Tuhan, tapi kok nggak bisa? Gitu kan? Itu yang menjadi apa? Yang membuat saya ragu. Katanya Tuhan, tapi kok nggak bisa berubah jadi sepula loh, gitu loh. Ya kan? Terus apa lagi? Ya banyak lah yang nggak masuk akal kalau Tuhannya kelihatan. Bisa kita coret-coret mukanya, Nah, ya nanti bisa kembali jadi bersih lagi gambar itu, ya enggak kan? Maka dari situ kesempurnaan Islam ya, tidak Allah tidak menampakkan tidak menampakkan gitu ya, sehingga yang diukur adalah iman, bukan ibaratnya akal-akalan gitu ya. Subhanallah, Masya Allah. Nah, akhirnya pas sudah teman merekomendasikan nonton Zakir Naik nih Mas Simon ya, pasti kan ada perjalanan untuk Mas Simon untuk berikrar syahadat nih. Nah itu gimana kisahnya, ceritanya gimana, maaf? Iya, jadi saat itu kan saya dikenalkannya kan pas masuk kuliah ya di Amikom semester 1 itu. Itu tahunnya 2018. Di situ karena saya udah yakin mantep untuk berikrar. Nah, teman saya menghubungi dosen yang di sana, dosen PAI. Jadi ketika pelajaran PAI udah selesai, nah itu saya baru berikrar di situ. Ditonton oleh teman-teman saya. Masya Allah. Di video. Jadi otomatis satu hari langsung trending. Dosen-dosen saya pun mengucapkan alhamdulillah, selamat ya. Ya walaupun ada yang menentang ya dari teman saya, teman Katolik saya, karena di Amikom kan juga ada perkumpulannya kan, UPM-nya lah, perkumpulan mahasiswa Kristen Katolik gitu. Jadi ya ada yang menentang gitu, ada yang tanya, Wan, kamu masuk Islam, nanti namanya gimana? Loh, ya, kenapa? Emang nama nanti masuk surga mau ditanyain sama malaikat? Kamu namanya ini, namanya kayak orang Katolik gak boleh masuk surga, itu kan nggak mungkin kan? Ya, jadi ya udah santai-santai aja, gitu. Nah, setelah syahadat, udah Ustadz saya itu guru PAI-nya menyarankan saya untuk syahadat ulang untuk formalitas, agar bisa mendapatkan surat mualaf. Syahadat lagi, akhirnya syahadat lagi setelah 2 pekan apa ya kalau nggak salah, syahadat lagi di Masjid Fatimahuz Zahra sana, di dekat Unsud lah. Saya syahadat di situ hari Jumat. Masya Allah. Pada Jumat ya, itu Jumat pertama itu saya. Allahu Akbar. Jadi pada Jumat ramai banget ditonton, dibimbing oleh Ustadz yang biasa ceramah di masjid tersebut. Nah setelah syahadat saya disuruh oleh beliau, Ustadz yang membimbing saya, Ustadz Imrohiyah namanya, untuk langsung mondok di situ, karena di situ juga ada pondok tapi bisa diselingi dengan kuliah gitu. Jadi nggak kayak pondok-pondok yang biasanya kan belajarnya agama terus gitu. Kalau di situ enggak, di situ juga bisa belajar terkait kuliah, pelajaran kuliah, nggak cuma agama. Gitu. Akhirnya di syahadat disaksikan orang banyak. Ini kan pasti kan perlu mental ya. Satu mental, kemudian pasti juga ada perasaan. Nah itu gimana Mas Simon? Perasaan Mas Simon ketika di syahadat ditonton orang banyak gitu? Ya nervous sih. Nervous juga, sempat hampir mau nangis lah, terharu. Masya Allah. Karena ya saya nggak habis pikir lah gitu, kayak sebelumnya kan banyak maksiat gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah masih baik, masih mau nolong saya, masih mau bukakan hati saya, lapangkan hati saya. Kayak seperti Allah berfirman kan di Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menerima Islam, Allah akan lapangkan dadanya, ya kan? Tapi alhamdulillah saya salah satunya yang dilapangkan dadanya, diberi hidayah
sampai saya bisa masuk Islam sebelum kiamat, sebelum saya dicabut nyawanya. Alhamdulillah. Saya ya Allah sampai kalau sholat itu saya ketika dibaca Al-Fatihah aja itu saya bisa nangis loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya maknai bener, nangis saya beneran. Ya Allah, banyak maksiat dulu tapi kok Allah masih mau gitu loh. Saya ngerasa nggak pantas ditolong gitu loh. Karena banyak banget maksiat yang saya lakukan sebelum masuk Islam itu. Tapi kok Allah mau nolong saya gitu. Alhamdulillah. Makanya saya takut kalau bermaksiat, saya malu sama Allah. Ya Allah, Engkau udah nolong saya tapi kok saya bermaksiat lagi, nggak pantas rasanya gitu loh. Udah ditolong masuk Islam, udah pasti masuk surga gitu loh. Kalau masuk Islam kan udah pasti masuk surga lah, walaupun nanti kalau ada dosanya ke neraka dulu gitu kan. Tapi intinya kan kalau udah masuk Islam kan pasti ke itu surga gitu lah, gitu kan. Kecuali ada dosa-dosa kayak syirik gitu kan. Itu saya ngerasa nggak pantas kalau bermaksiat, kok udah ditolong kok masih bermaksiat. Masya Allah. Pelajaran penting nih untuk kita semua nih sahabat sekalian. Takutlah sama maksiat gitu ya, seperti layaknya tadi ibroh dari Mas Simon ini harusnya diambil gitu ya, yang disampaikan tadi. Masya Allah. Ya, jadi gemeter ya. Merinding, subhanallah, Masya Allah. Mas Simon, pasti kan awal-awal mungkin kan ketika sudah syahadat kan pasti wajib ya bagi seorang muslim itu untuk menjalankan kewajiban. Ini kan perlu penyesuaian nih bagi Mas Simon, apalagi kan baru mualaf kayak gitu ya. Oh, iya. Seperti sholat, kemudian puasa nih ya, terkhusus puasa. Biasanya kalau puasa nih kan penyesuaiannya agak berat nih ya. Iya. Kalau saya pribadi dulu pengalamannya begitu. Nah ini Mas Simon gimana nih? Penyesuaian ibadah ya. Dulu saya sebelum masuk Islam sebenarnya udah coba-coba tuh yang puasa. Oh, Masya Allah. Saya udah coba-coba 5 hari apa ya? Saya coba 5 hari, tapi setelahnya sakit, langsung sakit panas. Karena nggak kuat kan. Langsung sangat panas, pusing juga. Karena nggak kuat. Masya Allah. Ya, saya ikut-ikutan di TV sih. Kalau udah maghrib ya buka gitu. Coba-coba. Walaupun kadang nggak sahur gitu. Tapi alhamdulillah setelah masuk Islam jadi udah terbiasa, karena sebelum masuk Islam kan saya udah membiasakannya. Itu juga kalau sholat sih malah saya suka sih. Suka ya? Suka. Kalau sholat saya malah suka. Mungkin yang ditakutkan itu pada saat sholat tahajud ya, karena kan malam-malam gitu takut ada setan gitu. Iya. Saya pertamanya kan takut setan itu. Takut di belakangnya ada gitu. Jadi saya dulu tuh awal-awal nyoba sholat tahajud tuh diselingi dengan nonton TV. Oh, dinyalain TV-nya iya. gitu. Saya sholat di sebelahnya, TV masih nyala gitu. Jadi iya. jadi kan ternetralisir ketakutannya ya. Iya. Gitu. Masya Allah. Tapi nggak ada, maksudnya Mas Simon merasakan bahwa mudah ya ibadah, seluruh ibadah dalam Islam itu yang wajib itu mudah dijalani ya? Alhamdulillah. Saya melakukannya sedikit demi sedikit lah. Kalau untuk yang wajib kan udah pasti itu harus totalitas. Kalau untuk yang sunnah sedikit demi sedikit saya lakukan. Kayak contohnya sholat ya, puasa sunnah gitu kan. Mulai dari yang ringan. Contohnya puasa Senin Kamis gitu. Itu kan ringan. Atau boleh puasa Ayyamul Bid sebulan sekali. Atau boleh yang setahun sekali puasa Asyura, puasa Tasu'a gitu. Itu saya mulai dari yang ringan-ringan dulu. Nanti masuk ke sholat ratib. Mungkin mau mencoba yang sebelum subuh itu boleh, sholat qobliyah subuh boleh. Jadi jangan langsung ke yang 12 rakaat atau 14 rakaat, jangan. Nanti itu pasti akan berat. Iya. Kita biasakan dulu dengan yang ringan, nanti pasti nambah sedikit demi sedikit pasti bisa istiqomah. Kayak sholat duha gitu, 2 rakaat dulu nggak apa-apa. Walaupun alasannya biar rezekinya lancar, alasannya gitu nggak apa-apa, awalnya nggak apa-apa. Atau mungkin sedekah biar nanti dapat uang lagi lah balik, itu nggak apa-apa, biar awalnya gitu nggak apa-apa, nanti lama-lama pasti akan ikhlas. Pasti akan ikhlas. Memang seperti yang
guru saya ajarkan Mas Simon bahwa ikhlas itu ya kholas gitu ya, diambil dari kata kholas, itu habis gitu. Terus aja dilakuin sampai kita tuh habis, maksudnya habis tuh dalam arti yaudah jadi kebiasaan gitu ya. Masya Allah, Mas Simon ini luar biasa. Harusnya diambil nih inspirasinya untuk sahabat sekalian nih. Masya Allah. Mas Simon, berarti poinnya adalah Islam itu memudahkan dalam hal ibadah ya. Dan ini, apa namanya, nggak ada yang sulit di dalam ibadah bagi Islam. Iya. Banyak orang yang bilang mungkin Islam tuh ribet, ibadahnya 5 kali bangun subuh gitu dan seterusnya. Ya ini ya Masya Allah ya. Harusnya kita ngambil ibroh nih dari Mas Simon nih. Mudah-mudahan kita semua juga dilibatkan atau dinisbatkan atau dijadikan hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mas Simon, waktu itu masih sering interaksi dengan keluarga ketika masuk Islam, atau udah dengar kabar atau Mas Simon sendiri yang ngabarin waktu itu? Oh iya. Jadi setelah saya syahadat itu, saya syahadat ini kan diem-diem ini. Oh iya. Saya syahadat diem-diem, nggak bilang dulu. Kalau bilang itu pasti nggak boleh. Jadi setelah saya syahadat di Mafaza, karena itu masih waktu liburan kuliah. Jadi setelah itu saya langsung balik ke Sidarja. Nah pada saat itu saya langsung bilang ke ayah saya, "Pak, aku masuk Islam nih." Terus langsung kaget kan, "Hah? Kenapa? Ini pasti karena temennya ya? Temennya banyak yang Islam ini pasti ya?" Gitu. Karena saya juga emang sempat dekat lah sama teman-teman gitu, teman Islam. Jadi warga yang di sana pun ngiranya dikira saya mau nikah gitu. Islamnya karena mau nikah. Dibilang kiai juga, kiai lewat gitu. Masya Allah. Sering ya kalimat kayak gitu. Iya. Ayah saya juga takut karena kalau saya terlalu fanatik. Karena ayah saya beranggapan kalau fanatik nanti takutnya jadi gila. Terlalu banyak belajar agama nanti takutnya jadi gila gitu, karena bilangnya gitu loh. Sampai nangis saya bilangnya, ya Allah. Karena saya dulu kan pertama banget masuk Islam tuh pakaiannya pakai jubah. Oh langsung? Iya. Langsung gamis gitu? Jubah, gamis Pakistan yang segini tuh. Yang Masya Allah. kemana-mana pakai peci, pakai big, bawa tasbih. Itu jadi ayah saya beranggapan, fanatik banget ini. Apalagi 5 waktu, sholat 5 waktu itu pasti di masjid dulu saya. Ketika masih liburan di Sidoarjo itu 5 waktu di masjid gitu. Jadi ayah saya takutnya saya itu terlalu fanatik, karena rencananya kan setelah saya lulus kuliah kan saya mau dibikinkan toko bangunan, karena ayah saya kan kerjanya toko bangunan juga. Saya rencana mau dibikinkan toko bangunan. Nah di situ ayah saya mikir, nanti kalau buka toko gimana? Jam 12 kamu ke masjid, jam 3 nanti ke masjid lagi, masa ya tokonya tutup? Nanti pengunjungnya gimana? Pembelinya gimana? Oh iya. Kabur dong. Nah, itu kan matematika nih. Iya. Logikanya mikirnya gitu ayah saya. Mikirnya tentang hartanya gimana, uangnya gimana nanti, rezekinya gimana gitu. Gitu. Saya bingung ya, nggak bisa jawab ya. Tapi after all sekarang udah ini ya, sudah normal hubungan sama Alhamdulillah toleransinya sekarang malah lebih sayang lah. Masya Allah. Sebelum masuk Islam. Maksudnya lebih respect gitu loh. Jadi lebih respect sebelum saya masuk Islam dibanding sekarang yang sudah masuk Islam. Mungkin karena saya tunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Itu penting banget tuh, bener, Masya Allah. Ya biar ayah saya lebih tergugah, karena keluarga saya kan belum mengikuti jejak saya, belum diberi, ya mungkin sudah diberi hidayah tapi mungkin belum mau gitu untuk mengambilnya ya gitu. Ya semoga maulah, minta doanya untuk pemirsa juga, Mas Adam juga, didoakan tim juga. Amin. Semoga bisa mengikuti jejak saya supaya nanti di surga bisa bareng-bareng. Karena melihat orang mayoritas Muslim kan pasti keluarganya kan udah Islam semua, enak gitu. Iya. Bisa puasa, bisa buka bareng, sahur bareng, sholat bareng. Kalau saya kan belum bisa kan, karena keluarga belum gitu. Kecuali kalau ibu kandung saya kan sudah, karena saya broken home. Ya saya cerai. Ibu kandung saya nikah lagi sama orang Islam, jadi otomatis sudah masuk Islam juga. Dan adik saya yang keempat, karena saya 4 bersaudara, adik saya yang terakhir hak asuhnya ikut ibu kandung, jadi otomatis udah Islam juga. Masya Allah. Dan 3 ini, termasuk saya yang nomor 2,
hak asuhnya ikut ayah kandung. Tuh, jadi kakak dan adik saya yang nomor 3 itu belum, masih Katolik. Dan ayah saya pun nikah lagi sama orang Buddha. Jadi otomatis dalam satu keluarga ada 3 agama. Saya sendiri Islam, terus Buddha, orang tua saya Buddha, dan kakak adik saya Kristen. Masih Katolik, Kristen. Ya Allah. Gitu. Tapi ya after all semoga Allah berikan hidayah ya Mas ya. Iya, amin. Tapi berarti nggak ada yang gimana-gimana gitu dari kakak juga, nggak ada yang ngajak-ngajak gitu juga nggak ada ya? Iya. Walaupun istri saya bercadar loh ya. Walaupun istri saya bercadar, tapi mereka nggak menentang sih. Biasa-biasa aja. Masya Allah. Dan itulah arti toleransi sebenarnya ya. Membiarkan satu sama lain ya. Iya. Kadang ada yang salah tafsir nih. Maksudnya salah tingkah gitu ya. Maksudnya toleransi itu harus ikut-ikutan dan seterusnya gitu. Aduh, subhanallah ya. Semoga Allah berikan hidayah juga. Mas Simon, tadi saya sempat bincang-bincang nih di sebelum kita rekaman. Tentang, saya sempat nanya juga ya, mohon maaf kalau agak lancang, hafalannya sudah berapa juz gitu ya, karena kan tadi saya, Masya Allah nih, boleh gak Mas Simon kalau misalnya saya pribadi nih pengen apa namanya, pengen denger nih bacaan Mas Simon. Boleh. Nah, untuk apa nih, surat apa nih? Ya yang tadi. Oh ya, terkait pembahasan kita aja berarti ya. Iya. Surat As-Saff boleh. Boleh. Ya. Karena di As-Saff itu kan Nabi Isa mengabarkan kepada umatnya bahwa akan datang seorang nabi, ya kan, yang bernama Ahmad. Yeah. Ayatnya nanti. Nah, di ayat yang ke-6 tepatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin gitu. Jadi Nabi Isa di sini mengabarkan kepada umatnya bahwa akan datang nanti nabi setelahku yang bernama Ahmad. Kenapa Ahmad? Kenapa nggak Muhammad? Ahmad ini nama sifat, kayak Abu Bakar. Abu Bakar as-Siddiq. Nah, as-Siddiqnya kan itu kan sifat. Kayak Umar bin Khattab al-Faruq. Al-Faruqnya ini juga sifat. Begitu juga dengan Ahmad. Ahmad ini sifat. Sifatnya Nabi Muhammad gitu. Jadi jangan salah tafsir loh, kok Ahmad nabinya. Jadi itu pembahasannya, tafsirnya gitu. Iya. Itu nama sifat bukan nama aslinya. Nanti salah pengertian gitu. Apa namanya? Mentang-mentang Ahmad dalam konteksnya terus bikin aliran Ahmadiyah misalnya gitu. Iya, Subhanallah. Iya, ada yang baru nih. Aduh, subhanallah, Masya Allah. Tadi bacanya Masya Allah, mumtaz ya, alhamdulillah. Apa namanya, jelas gitu ya maksudnya juga. Dan apa, udah hafal berapa juz Mas Simon? Kurang lebih sudah, alhamdulillah udah 10, alhamdulillah. 10 juz Mas. Allah mudahkan, alhamdulillah. Dalam kurun waktu 3 tahun lebih, Masya Allah. Iya. Dan background mu'alaf nih, Masya Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan, karena saya niatkan menghafal Al-Quran ini untuk orang tua saya, untuk memberi hadiah orang tua saya ketika di akhirat kelak. Karena mungkin saya nanti nggak akan bisa memberi apa-apa di dunia, takutnya begitu. Jadi saya niatkan untuk menghafal Al-Quran ini untuk hadiah orang tua saya ketika di akhirat, yaitu mahkota kehormatan. Hadiah yang udah jelas abadi, udah jelas kekal, nggak habis-habis. Mungkin kalau kita ngasih hadiah di dunia, udah pasti habis. Mungkin habis kan? Karena faktor kematian atau mungkin makanan, udah kan pasti sekali makan udah habis gitu kan. Atau rusak kayak benda gitu, udah pasti rusak kemakan waktu. Tapi kalau kita ngasih hadiahnya di akhirat, udah pasti kelak, udah pasti kekal gitu. Abada. Masya Allah. 10 juz, Masya Allah. Terharu saya Mas Iman. Tapi apa namanya, mudah ya untuk pas Mas Simon berinteraksi dengan Al-Quran itu, mungkin kan nggak semudah yang dibayangkan nih,
justru kalau saya awal-awal kan ngelihatnya aja keriting-keriting ini. Tapi sekarang udah hampir 10 juz itu gimana Mas Iman ceritanya? Tipsnya Ya, tipsnya menghafalnya. mungkin iya. Oh, ya untuk tips menghafalnya udah jelas. Pertama itu memperbaiki bacaannya. Udah jelas. Perbaiki dulu bacaannya, tajwidnya, hukum-hukumnya dipenuhi. Terus untuk waktunya juga saya biasa menghafal itu sebelum subuh atau sesudah subuh. Itu waktu-waktu yang benar-benar mudah. Karena kita belum lihat apa-apa nih. Belum kepikiran apa-apa. Habis bangun tidur langsung lihat Quran. Kalau bisa langsung lihat Quran, jangan lihat HP. Walaupun cuma ya paling matiin alarm lah ya. Itu nggak apa-apa. Nanti langsung buka Quran, langsung baca. Langsung baca itu insya Allah akan masuknya lebih cepat. Yang satu pertama itu sebelum subuh atau sesudah subuh. Yang kedua sebelum maghrib atau sesudah asar kan. Nah itu juga waktu-waktu yang mudah untuk menghafal Al-Quran. Itu saya biasanya sehari itu dulu ketika di Mahfazah sehari itu bisa satu halaman. Satu halaman. Bahkan bisa satu lembar. Masya Allah. Itu dalam waktu 1 jam. Jadi satu halaman setengah jam waktunya. Satu lembar sejam. Gitu. Terkait murojaah itu biasanya saya siang sebelum duhur atau biasanya di waktu-waktu antara maghrib dan isya. Gitu. Maghrib dan isya atau setelah isya juga boleh. Gitu. Nanti di murojaah lagi ketika sholat tahajud. Kalau bisa sholat tahajud itu dibaca hafalan kita yang baru. Dan setiap kita sholat sunnah, entah itu sholat rawatib atau sholat duha, ya itu dibaca. Kalau bisa dibaca hafalan baru kita dibaca terus, biar nggak lupa. Karena hafalan baru itu lebih cepat hilangnya, Dan murojaah itu emang paling susah. Menjaga itu lebih susah daripada menambah. Kalau cuma nambah-nambah doang, insya Allah bisa lah. Setahun pun kelar. Tapi untuk murojaahnya itu yang berat. Masya Allah. Paling berat itu. Makanya itu setiap kita sholat sunnah kalau bisa dibaca terus. Masya Allah. Tapi intinya mudah ya Mas ya. Alhamdulillah, insya Allah ya. mudah. Al-Quran itu mudah banget ya. Insya Allah karena Allah juga berfirman kan dalam Al-Quran surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kalau udah mudahin, kenapa kita ragu? Pakai walaqad lagi. Laqad udah. Sungguh-sungguh kamu udah nggak boleh ragu lah. Harus benar-benar yakin bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Itu. Jadi ngapain kita ragu kan? Iya. Masya, sampai Allah ulang 4 kali kalau saya nggak keliru ya. Masya Allah. Dengan bukti-bukti yang banyak hafidz kecil sekarang kan malah hafidz cilik. Dengan semua bukti-bukti itu kayak misal Najah. Najah itu Masya Allah. Dia lumpuh otak tapi malah bisa menjadi hafidz Quran, ya kan? Mu'ad di Arab dia buta tapi bisa menjadi hafidz Quran. Dengan semua bukti-bukti itu, nah kita yang sehat gitu loh. Gimana apa nggak malu nanti menghadap Allah dengan bukti itu semua? Nih loh, aku hadirkan Najah, dia lumpuh otak tapi bisa hafal, bisa lancar membaca Al-Quran. Sedangkan kita yang sehat, kamu udah diberi sehat, otaknya normal, bisa jalan, tapi kok nggak mau membaca Al-Quran, nggak mau menghafal, hafalannya malah lebih sedikit. Nah, apa kita nggak malu sih nanti di hadapan Allah, ya kan? Dengan semua yang Allah tambahkan. Masya Allah. Itu juga menjadi dorongan untuk kita. Ya, Masya Allah. Doakan kita semua Mas, semoga teruntuk saya pribadi gitu supaya bisa mudah untuk menghafal Al-Quran gitu ya, Masya Allah. Baik, Mas Simon. Selanjutnya tentang ini nih, Islam kafah Muslim. Nah, menjadi seorang Muslim kan dalam Al-Quran kan Allah jelas ya harus menyeluruh ya gitu. Nah, tanggapan Mas Simon gimana nih? Ya, kemarin kan sempat belajar juga sih Islam kafah itu di Al-Quran ya. Al-Quran kan menyebutkan nggak cuma kan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Ada silmi, ada Islam, ada juga salam. Nah, Masya Allah. Islam itu apa, silmi itu apa, salam itu apa? Yang pertama Islam. Islam itu kan kita ibaratkan sebagai pintu, sebagai tatanan yang
kuncinya untuk kita membukanya adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, itu Islam. Pintu atau tempat yang akan kita masuki. Yang kedua ada silmi. Silmi itu apa? Artinya bisa tunduk, bisa taat atau konsisten untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Karena untuk membedakan, kita udah masuk Islam nih, kita harus punya bukti untuk membedakan antara yang beriman dengan yang belum. Untuk membedakannya apa? Kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, ya kan? Kita membedakannya dengan amal-amal soleh. Makanya Allah sebutkan dengan di banyak ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Dibedakan. Itu untuk membedakannya, silmi. Dan jika sudah dikerjakan, sudah konsisten, kita kerjakan dengan kafah. Kafah itu kita mengerjakannya dengan semaksimal yang kita bisa. Jadi nggak ngerjakannya nggak apa kayak terpaksa gitu. Contohnya sholat. Kan sekarang banyak ya, kayak murid saya juga ada, mungkin karena masih kecil ya, sholat gitu, kalau sakit gitu malah nggak sholat. Padahal Islam udah mudahkan kita, kalau sakit ya bisa dengan duduk, nggak harus berdiri, bisa dengan duduk. Kalau nggak bisa dengan duduk, bisa berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, bisa dengan gerakan tangan. Kalau nggak bisa gerak, tangannya nggak bisa gerak, bisa dengan kedipan. Kalau nggak bisa kedip, ya kita sholatin. Udah kan selesai, kita sholatin. Itu kafah. Kita lakukan dengan semaksimal yang kita bisa. Dan yang terakhir, salam. Kalau kita udah mengerjakan dengan semaksimal yang kita bisa, mengerjakan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang, kita akan mendapatkan salam, yaitu kedamaian, ketentraman, keselamatan, baik itu di dunia, di alam kubur, maupun di surga. Akan mendapatkan salam. Nah, itu bedanya. Islam, silmi, salam. Masya Allah, tabarakallah. Baik, jadi puncaknya adalah salam ya, Masya Allah ya. Kedamaian dalam kehidupan dunia, kubur, dan surga. Ya, Masya Allah. Mas Simon, untuk harapan kedepannya, planning Mas Simon apa nih? Apa setelah udah menjalani mualaf ini selama hampir 4 tahun ya? Rencana ke depan mau apa nih? Saya pengen banget, ya pertama itu menyelesaikan hafalan, karena kalau udah kepikiran dengan hal-hal yang lain itu susah untuk menambah hafalannya. Apalagi terlebih kalau sudah berkeluarga gitu kan, sudah punya anak, banyak pikirannya lah. Itu yang pertama, itu menyelesaikan hafalan, mungkin haji ya. Amin. Karena umroh saya sudah pernah, alhamdulillah. Masya Allah, udah pernah. Saya sudah pernah umroh di tahun 2019. Alhamdulillah umroh. Ikut bironya Mafasa, Masjid Fatimah Zahra, ikut biro itu. Alhamdulillah, saya 13 hari ya Pak ya kemungkinan di sana, di Mekah dan Madinah 13 hari. Ketemu 2 kali Jumat, jadi Jumat pertama di Madinah, Jumat kedua di Mekah. Alhamdulillah, ketemu 2 Jumat di tempat yang berbeda. Alhamdulillah, di situ saya nangis, ya Allah. Pertama lihat Ka'bah tuh, saya nangis gitu. Nggak percaya gitu loh. Saya yang banyak dosanya kayak gini kok bisa sampai ke tempat yang suci gitu. Suci itu. Apalagi pas pertama lihat makamnya Nabi gitu kan. Ya Allah. Penuh dengan keajaiban lah kalau ke Mekah. Karena jamaah saya itu berangkatnya itu sakit. Berangkatnya naik apa namanya? Troli ya? Iya. Naik kursi roda. Nah, kok begitu sampai Mekah malah dia yang dorong temannya, dorong jamaah lain. Padahal jamaah yang sebelumnya itu nggak naik, kok di Mekah malah naik gitu. Kebalikannya jadi. Yang tadinya sehat-sehat aja, begitu sa'i kok malah mimisan gitu. Mungkin itu menjadi kafaroh, ya, menjadi kafarohnya, menjadi penggugur dosa beliau. Alhamdulillah banyak keajaiban di sana. Masya Allah ya. Berarti kedepannya ingin
menyelesaikan hafalan dan insya Allah haji ya. Haji, Allah ya. mudahkan insya Allah. Dan Insya Allah. bisa mengislamkan keluarga. Amin. Nah itu harapan terbesar saya. Masya Allah. Doakan juga keluarga saya pribadi juga supaya juga dapat hidayah insya Allah. Amin. Baik Mas Simon. Kalau Mas Simon ada pesan-pesan kan nih untuk teman-teman sudah-sudah kita yang baik yang dia tuh mu'alaf ataupun yang sudah muslim dari lahir gitu ya. Mungkin Mas Simon mau pesan-pesan apa nih? Untuk orang Islam ya. Orang Islam yang sudah lahir dengan dalam keadaan Islam nih. Saya selalu berpesan ke murid-murid saya, teman-teman saya, gitu, murid-murid TPQ juga, bahwa ada dua yang harus kita ingat dan harus ada dua yang kita lupakan. Ini saya belajar ke Ustadz juga nih. Dua yang harus kita ingat, yang pertama itu keburukan kita kepada orang lain, agar kita tidak sombong, merasa sombong karena kita punya kesalahan ke orang itu, entah itu ke teman kita atau ke keluarga kita. Yang kedua, kebaikan kita, bukan kebaikan orang lain kepada kita. Karena apa? Agar kita selalu bisa berterima kasih, bisa ingat, bisa nggak nyalahin dia terus, karena dia punya kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kita, ya kan? Selalu ingat tuh kebaikan dia ke kita apa, agar kita nggak langsung menghujat kalau dia punya kesalahan. Kan biasanya orang kalau satu aja punya kesalahan pasti langsung dihujat nih, langsung nggak mau temenan nih, ya kan? Walaupun salahnya cuma satu, tapi ingat pasti dia punya kebaikan, punya sisi baiknya apa gitu. Dan yang kedua, yang berikutnya ada dua hal yang harus kita lupakan. Apa? Kebaikan kita ke orang, agar kita nggak sombong juga. Kita udah baik ke mereka kok, kita ngungkit-ngungkit terus, kan nggak baik kan, diungkit. Berarti kita nggak ikhlas dong nanti untuk berbuat baik itu. Kan biasanya orang ngungkit-ngungkit, "Loh, aku udah ngelakuin ini kok, kamu nggak balas baik juga." Gitu. Diungkit, pasti diungkit. Nanti jatuhnya nggak ikhlas, ya kan? Terus yang berikutnya, keburukan orang lain ke kita. Lupain aja keburukan orang lain ke kita. Biar kita nggak nyalahin. Biar kita nggak menghujat dia. Biar kita nggak bongkar aibnya dia. Udah lupain aja, nggak baik tuh. Nanti jatuhnya gibah. Apa kita mau makan bangkainya teman kita sendiri? Kayak Allah juga udah berfirman kan dalam Al-Quran, la tabba'dukum ba'du, atau ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaum, jangan kamu saling mencela. Nggak boleh, nanti jatuhnya ghibah. Itu. Kalau untuk yang mu'alaf, kalau udah masuk Islam, coba deh untuk mensyukurinya. Ingat-ingat, kamu dulu itu banyak dosa, kamu banyak maksiat, tapi kok Allah masih mau menolong kamu, masih mau bukakan hati kamu, masih mau lapangkan hati kamu. Berarti kamu tuh orang yang dipilih sama Allah. Karena jarang orang yang mau menerima hidayah, ya kan? Kayak Firaun, ya kan? Udah diberi 2 nabi coba, tapi masih nggak mau sadar. Sadarnya ketika dia sakaratul maut, akhirnya ditolak kan sama Allah. Ditolak. Jarang orang yang bisa mengambil hidayah. Jadi syukuri. Coba untuk syukuri. Jangan ketika sudah masuk Islam, ya udah malah nanti akhirnya nggak sholat, itu nggak puasa, nggak mematuhi perintah Allah. Jangan gitu. Kita coba deh untuk sedikit demi sedikit mematuhi apa yang Allah perintahkan. Nanti jatuhnya mesti akan istiqomah. Saya punya tips nih. Jika kita mungkin kalau mualaf kan biasanya banyak ujian ya. Iya. Sampai goyah, akhirnya nanti jadinya jatuhnya murtad. Balik lagi. Iya. Biasanya karena ujiannya itu terlalu berat. Aduh, rezekinya ini kok malah tambah syarat ya. Begitu masuk Islam banyak ujian itu. Apa Allah nggak sayang sama saya ya? Saya udah bela-belain gitu, malah banyak ujian, rezekinya jadi lebih sedikit. Nah, saya punya tipsnya. Kunci untuk menghadapi ujian-ujian itu ada 5 kesadaran atau keyakinan yang perlu kita punya
perlu kita miliki. Yang pertama, sadari bahwa semua atas izin Allah. Seperti dalam surat At-Taghabun, Allah berfirman, ma asabakum min musibatin illa bi'idznillah. Semua ujian itu datangnya atau yang menimpa manusia itu kecuali dengan izin Allah. Semua musibah itu pasti atas izin Allah. Entah itu baik atau buruk, pasti itu atas izin Allah. Tapi jatuhnya nanti pasti baik, insya Allah. Dan yang kedua, sadari bahwa semuanya pasti baik dari Allah. Kayak di Al-Baqarah tuh, Allah berfirman, sebentar. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Ya. Jadi kalau ketemu hal yang buruk, mungkin menurut mata kita itu buruk ya. Menurut logika kita itu buruk. Tapi menurut Allah itu yang terbaik untuk kita. Kamu nggak jadi kuliah di sini, mungkin itu karena ada yang buruk nanti kelak yang akan kita dapatkan. Jadinya malah kuliah di tempat lain. Mungkin karena itu masa depan kamu yang lebih baik gitu. Maksiatnya jadi terhindar, taatnya ke Allah jadi lebih bertambah gitu. Dan Nabi juga bersabda kan di dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min innahu amruhu kullahu khair. Ya kan, semua urusan orang muslim itu baik. Kalau dia ketimpa musibah ya dia bersabar, kalau dia ketemu dengan nikmat dia bersyukur, pasti baik gitu. Terus yang ketiga, sadari atau yakini bahwa Allah tidak akan membebani kita. Karena Allah berfirman tuh di surat Al-Baqarah yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan bebani kita, Allah nggak akan beri ujian kita yang nggak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita diberi ujian, berarti itu cuma kita yang bisa menghadapi ujian itu. Orang lain nggak bisa, cuma kita yang bisa. Makanya Allah beri ujian itu ke kita, nggak beri ujian ke orang lain, karena cuma kita yang bisa menghadapinya. Tapi jangan langsung sombong, wah cuma aku nih yang bisa, langsung bikin status kan, biasanya gitu. Enggak. Terus yang keempat, sadari atau yakini bahwa semua ujian itu akan menghapus dosa kita, menjadi kafarah. Karena Nabi kan bersabda bahwa duri kecil pun yang menusuk kaki kita itu bisa menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa kita. Iya, menjadi kafarah. Apa kita nggak senang sih ketika kita diberi ujian, dosa kita digugurkan gitu. Begitu juga kalau sakit. Karena Allah kan mencabut 3 hal kalau kita sakit. Nikmat makan kita, nafsu makan kita, senyum kita, dan juga yang terakhir dosa kita. Tuh. Lah kalau kita sembuh, Allah cuma kembaliin 2 hal, yang satu enggak. Itu apa? Nafsu makan kita dikembalikan dan senyum kita. Dosanya nggak dikembaliin. Enak apa enggak tuh? Enak banget. Sakit juga sebagai ujian kan. Tapi kita harusnya senang karena itu menjadi kafarah, menjadi penggugur dosa kita. Kayak Abu Darda itu. Beliau kan senang tuh kalau lagi sakit. Iya. Kalau lagi puasa, kalau lagi kelaparan itu beliau senang banget. Karena beliau tahu sakit itu menjadi penggugur dosanya. Lapar itu menjadi sifat Allah. Allah kan nggak makan. Iya. Ya gitu. Terus yang terakhir, sadari atau yakini bahwa semua itu Allah bisa tolong. Dan pertolongan Allah itu dekat. Seperti di Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Kalau jika ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Allah, Allah itu dekat. Jadi kita nggak usah ragu. Kita doa aja pasti Allah tolong. Insya Allah Allah tolong. Karena Allah sami'ud du'a. Allah itu Maha mendengar doa-doa para hambanya. Asal kita taat, seperti di At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bereskan urusan-urusan kita. Allah akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka.
ya kan? Asal kita taat, nanti Allah akan mudahkan semua urusan kita, insya Allah. Allah itu dekat kok. Tinggal doa, angkat tangan kan gratis, ya kan? Gratis kok nggak mau sih? Kan nggak ada yang nggak mau kan kalau gratis kan, itu pasti mau kan? Diskon aja juga mau, potongan harga apalagi gratis, gitu. Jadi itu pesan-pesannya mungkin. Baik. Semoga bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal Karena alamin. istiqomah kan paling susah kan. Iya. Nabi aja juga sampai beruban. Itu kan. Masya Allah. Fastaqim kama umirta, kayak yang di surat Hud ya. Sampai beruban karena saking susahnya istiqomah. Ya doakan juga ngaji cerdas supaya istiqomah. Amin amin. Semoga lebih banyak bisa menyebarkan kebaikan. Insya Allah. Semoga Allah ridhoi semua Amin ya Allah. kegiatannya. Amin amin. Masya Allah, tadi pesan-pesan itu bagi saya daging semua, harusnya juga. Masya Allah. Baik, Mas Simon, syukron jazakallah Mas Simon atas sharingnya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Mas Simon selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahan tentunya, dan rencana-rencana kedepannya Allah mudahkan gitu. Terkhusus orang tuanya menjadi seorang mualaf. Amin amin ya Allah. Baik, mungkin itu sahabat ngaji cerdas. Sekali lagi Mas Simon terima kasih ya atas waktunya. Mudah-mudahan dari sharing pada kesempatan hari ini ada manfaatnya untuk sahabat ngaji cerdas dan juga bisa menguatkan akidah kita bersama, dan tentunya untuk menguatkan kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi muslim yang giat lagi dalam beribadahnya insyaallah. Itu saja, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Mas. Masya Allah. Mama ya takil. Wah, aduh. Kalau kita taunya min haitsu la yahtasib.